Oh lala, selamat datang di edisi perdana channel Misbar. Di edisi perdana, Misbar akan ulas sebuah film Korea berjudul The Night Owl. Film yang dirilis di bulan November 2022 dan meraih box office di Korea Selatan ini mengambil latar belakang dinasti Joseon dan misteri kematian putra mahkota Soyeon sekembalinya dari kerajaan Sing pasca menjadi tawanan selama 8 tahun. Seorang tabib buta yang menjadi saksi mata tewasnya putra mahkota dengan keterbatasannya berusaha membongkar pelaku sekaligus dalang pembunuhan putra mahkota walaupun nyawanya terancam. Mampukah sang tabib menyibak rahasia yang disaksikannya di malam itu? Tanpa berlama-lama lagi, saudara sebangsa dan setanah air maupun yang tidak sebangsa dan tidak setanah air, inilah ulasan Misbar kali ini, The Night Owl. Cureng. Kisah diawali saat kepala tabib istana Le Yong-ik bermaksud mencari tabib akupuntur yang akan bekerja di istana. Kyung-soo yang memiliki kemampuan dalam pengobatan akupuntur pun bermaksud ikut dalam tes yang diadakan. Seorang pasien pun dihadirkan. Satu persatu peserta berusaha menganalisa penyakit dan berusaha mengobati. Tak satu pun dianggap kepala tabib memiliki analisa yang dapat diandalkan. Hingga kepala tabib memutuskan untuk bergegas meninggalkan tempat. Kyung-soo yang dari awal hanya berdiri di kerumunan memberanikan diri dan mengatakan bahwa pasien menderita stroke. Kepala tabib dengan heran bertanya, bagaimana Kyung-soo yang buta dapat menyimpulkan seperti itu? Kyung-soo mengatakan, dari nafas pasien dan cara berjalannya, Kyung-soo menyimpulkan pasien adalah jenis orang yang tidak sabaran, hingga dapat mempengaruhi saraf pikirannya, dan memiliki kemungkinan besar terkena stroke. Kagum dengan analisa Kyung-soo, kepala tabib istana kemudian meminta Kyung-soo untuk melakukan pengobatan lanjutan dengan metode akupuntur. Beberapa jarum yang ditusukkan Kyung-soo kemudian menimbulkan reaksi, hingga pasien dapat menggerakkan sedikit kakinya. Kyung-soo pun kemudian diterima bekerja di istana. Dengan gembira, Kyung-soo pun pulang ke rumah. Di tengah perjalanan pulang, Kyung-soo bertemu dengan Kyung-ji, adiknya yang sedang bermain dengan teman-temannya. Berdua mereka membeli daging di kedai yang tak jauh dari rumah mereka. Penjual daging yang mengetahui diterimanya Kyung-soo bekerja di istana pun turut menyatakan kegembiraannya atas keberhasilan Kyung-soo sambil menimbang daging pesanan Kyung-soo. Daging yang sudah ditimbang diambil sepotong dan hanya membungkus potongan lainnya. Namun, karena Kyung-soo tidak mengetahui, dia menerima bungkusan daging yang diberinya tanpa curiga bahwa si penjual tetangganya ini telah mengurangi potongan daging yang sudah ditimbang. Kyung-ji yang mengetahui hanya bisa melihat kesal tanpa berani mengatakan apapun. Malamnya, Kyung-soo menyampaikan kepada Kyung-ji bahwa setidaknya selama sebulan dirinya tidak akan bisa pulang ke rumah. Walau Kyung-ji sempat protes, namun Kyung-soo berusaha meyakinkan Kyung-ji bahwa bekerja di istana akan memberikan harapan untuk memiliki uang yang cukup guna membiayai pengobatan jantung Kyung-ji serta memiliki rumah yang layak. Di tengah perbincangan, Kyung-ji tiba-tiba menahan nyeri di dadanya. Kyung-soo yang menyadari penyakit jantung adiknya sedang menyerang, berusaha memberikan ramuan herbal yang rutin diberikan kepada Kyung-ji. Naasnya persediaan ramuan herbal telah habis. Dengan panik, Kyung-soo pergi ke kedai herbal temannya. Namun, dengan kasar sang pemilik kedai mengusirnya dan menolak memberikan utangan lagi kepada Kyung-soo. Walau Kyung-soo menjanjikan bahwa utangnya akan dilunasi setelah dia mendapat bayaran dari istana bulan depan. Akhirnya, Kyung-soo berhasil mendapatkan obat herbal untuk Kyung-ji. Esoknya dengan diantar salah seorang temannya, sebut saja bernama Hwang, yang telah bekerja di istana, Kyung-soo pun memulai hari pertamanya di istana. Saat memasuki klinik pengobatan istana, Kyung-soo bisa merasakan kesibukan para pekerja di klinik istana, meramu dan meracik obat-obatan herbal, termasuk ramuan racun yang tersimpan dalam botol kecil di lemari penyimpanan. Kyung-soo sempat heran dan bertanya, mengapa klinik istana membuat racun? Wang menjelaskan sepintas bahwa ramuan racun biasanya dipakai untuk keperluan khusus seperti untuk eksekusi atau hukuman. Walau heran, Kyung-soo pun hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan temannya itu. Singkat cerita, Kyung-soo menikmati hari-harinya bekerja di istana, sekaligus membantu tabib kepala melakukan pengobatan anggota kerajaan, termasuk kepada Lady Cho, selir kaisar. Lady Cho memiliki seorang putra yang usianya tidak berbeda jauh dari usia pangeran kecil. Di malam hari, setelah usai bekerja, Kyung-soo biasa menuliskan surat untuk adiknya yang diselipkannya di antara lembaran buku.
Hari-hari yang dilewatinya di istana ditandai Kyungsu dengan menggoreskan paku tajam pada kayu. Di malam hari, penglihatan Yongsu menjadi lebih jelas dibanding saat siang hari. Terlebih bila dalam kondisi gelap gulita dan tidak ada cahaya yang masuk. Suatu malam, saat Kyungsu sedang berjalan di sekitar istana, tidak sengaja dia melihat Pangeran Sukchul, pangeran kecil, sedang mencuci pakaiannya. Sukchul yang diam-diam diketahui masih ngompol itu menyadari bahwa Kyungsu mengintipnya. Sukchul kemudian meminta Kyungsu untuk tidak memberitahu keberadaannya kepada para dayang istana yang sedang mencarinya. Sukchul adalah putra sang putra mahkota yang disandera di kerajaan Sing selama 8 tahun. Sejak kecil, Sukchul telah berpisah dari orang tuanya. Scene kemudian berlanjut saat iring-iringan pangeran mahkota dan rombongan memasuki kota. Setelah tiba di istana, Pangeran Sukchul berdiri menyambut kedatangan orang tuanya. Ketiganya pun berpelukan melepas kerinduan setelah sekian tahun hidup berpisah. Kaisar pun dengan sukacita menyambut kedatangan putra mahkotanya. Seorang utusan kerajaan Sing yang ikut serta menyampaikan beberapa pesan dari Raja Sing kepada Kaisar, termasuk pernyataan bahwa kerajaan Sing dapat dengan mudah menggeser kedudukan Kaisar bila saja tidak mempertimbangkan hubungan baiknya dengan putra mahkota. Pernyataan Raja Sing membuat Kaisar semakin antipati membina hubungan kerjasama dengan kerajaan Sing. Setelah pertemuan itu, Perdana Menteri bertemu dengan putra mahkota sekaligus membahas sikap Kaisar. Sikap feodal Kaisar dianggap menjadi halangan untuk kemajuan rakyat. Kaisar yang condong pada kerajaan Ming yang saat ini terdesak pada kerajaan Sing tetap bersikukuh untuk menolak melakukan kerjasama kepada kerajaan Sing. 나라는 서양 문물을 받아들여 그러는 게 아니야. 8년 전 남한 산성을 아직 Walaupun demi keamanan dan kesejahteraan rakyatnya, beberapa wilayah bahkan menderita kelaparan karena sikap keras kepala Kaisar. Kaisar yang feodal tetap bersikeras bahwa dia tidak akan tunduk pada kekuasaan Sing dan menganggap bahwa putra mahkota telah banyak dipengaruhi oleh kerajaan Sing selama menjalani masa sandera. Scene kemudian berlanjut saat putra mahkota berkunjung ke tempat klinik pengobatan istana. Kepala tabib kemudian memperkenalkan tabib Kyungsu sebagai tabib akupuntur yang akan menemaninya merawat kesehatan putra mahkota. Malam itu, saat Kyungsu melakukan pengobatan akupuntur pada putra mahkota, di tengah-tengah pengobatan, putra mahkota meminta seorang dayang membuka jendela agar angin dan udara segar bisa masuk ke dalam ruangan. Angin yang masuk membuat lilin di dalam ruangan mati. Pencahayaan di ruangan pun hanya mengandalkan cahaya bulan dari luar kamar. Saat Kyungsu bermaksud mengambil tempat jarumnya yang sempat digeser putra mahkota, tangannya dengan spontan menuju di mana bungkusan jarum berada. Putra mahkota yang juga bermaksud memberikan jarum itu kepada Kyungsu mendadak kebingungan dengan ulah Kyungsu. Putra mahkota kemudian meminta Kyungsu untuk mengakui bahwa dia sebenarnya tidak buta dan bisa melihat. Namun Kyungsu tetap bersikukuh, mengatakan dirinya memang tidak bisa melihat dan buta. Pangeran yang merasa tabib Kyungsu berbohong kemudian memintanya untuk keluar ruangan dan menolak menerima pengobatan Kyungsu. Saat Kyungsu pergi, Pangeran mahkota melihat kotak pengobatan Kyungsu yang tertinggal dan buku berisi lembaran surat yang ditulis Kyungsu untuk adiknya, Yongji. Pangeran mahkota kemudian meminta dayang istana untuk memanggil Kyungsu. Dengan ketakutan, Kyungsu mengungkapkan bahwa penglihatannya akan lebih baik di saat malam hari. Tulisan surat Kyungsu membuat putra mahkota memahami keterbatasan penglihatan yang dialami Kyungsu melalui bentuk penulisan huruf yang tidak sempurna. Malam itu Pangeran mahkota memberikan Kyungsu sebuah kaca pembesar untuk membantu Kyungsu menulis dan membaca. Sejak malam itu, Kyungsu dipercaya untuk melakukan perawatan kesehatan sang putra mahkota. Putra mahkota juga memberikan Kyungsu ramuan obat yang khusus didatangkan dari kerajaan Sing untuk mengobati penyakit Yongji. 정신을 차리지 못하십니다. Scene kemudian berlanjut saat di suatu malam seorang dayang istana berteriak dan mengatakan bahwa putra mahkota pingsan dan tak sadarkan diri. Sang tabib kepala pun menggandeng Kyungsu bergegas menuju ke kamar putra mahkota. Selama kepala tabib melakukan pengobatan, Kyungsu membantu menyediakan lap basah. Melalui indera pendengarannya, Kyungsu merasakan detak jantung dan kondisi nafas putra mahkota. Kyungsu merasakan sesuatu yang aneh pada pengobatan sang tabib kepala kepada putra mahkota. Terlebih, kain yang digunakan untuk menyeka keringat putra mahkota diciumnya beraroma aneh.
Saat lampu ruangan padam, Kyungsu mulai samar-samar melihat botol kecil berwarna biru, persis seperti botol racun yang pernah dilihatnya di ruang pengobatan. Saat matanya menangkap wajah Putra Mahkota penuh darah dan jarum-jarum kecil yang tertancap di sekujur wajah pangeran. Kyungsu semakin kaget ketika melihat baskom yang digunakannya untuk mencuci lap basah berwarna merah darah. Curiga bahwa Kyungsu melihat semua yang dilakukannya terhadap Putra Mahkota. Sebuah jarum kemudian diarahkan dekat di kedua mata Kyungsu. Beruntungnya, Kyungsu bisa mengendalikan dirinya. Tabib kepala pun kemudian melupakan kecurigaannya pada Kyungsu. Saat keluar kamar, kepala tabib mengatakan kepada para dayang untuk tidak membangunkan Putra Mahkota yang sedang tertidur. Malam itu, saat kepala tabib telah kembali ke kamarnya, Kyungsu pun dengan panik bercampur ketakutan berusaha untuk kembali ke kamar Putra Mahkota. Dirinya bermaksud mengobati Putra Mahkota. Sementara di tempat lain, kepala tabib yang berusaha menghilangkan jejak perbuatannya menyadari bahwa salah satu jarum akupunturnya masih tertancap di tubuh Putra Mahkota. Dengan maksud untuk mengambil jarum akupunturnya, tabib kepala pun kembali ke kamar Putra Mahkota. Sementara Kyungsu yang melihat bahwa Putra Mahkota sudah tidak bernyawa, kemudian melihat ada sebuah jarum yang tertinggal di kepala sang Putra Mahkota. Kyungsu yang menyadari ada langkah kaki yang masuk ke kamar Putra Mahkota pun berusaha untuk melarikan diri. Sayangnya, jarum yang terjatuh sempat menunda usaha Kyungsu untuk keluar dari kamar. Lututnya bahkan sempat terluka dan tergores saat melarikan diri. Sang tabib kepala yang menyadari ada seseorang yang mengetahui tindakannya, kemudian menyebarkan fitnah bahwa seseorang telah masuk ke kamar Putra Mahkota dan membunuhnya. Kepala pengawal istana pun kemudian memerintahkan para penjaga istana untuk memeriksa dan mencari pelakunya, sekaligus menutup pintu gerbang istana dan memeriksa setiap pekerja istana apakah ada yang memiliki luka baru di sekitaran lututnya. Sang kaisar yang mengetahui kematian Putra Mahkota kemudian memerintahkan para penjaga istana untuk menangkap pelaku pembunuhan Putra Mahkota. Malam itu Kyungsu semakin gelisah. Pikirannya berkecamuk. Di satu sisi dia mengetahui bahwa tabib kepala melakukan kebohongan dan bertanggung jawab terhadap kematian Putra Mahkota. Di sisi lain, Kyungsu merasa bahwa keterbatasan penglihatannya akan menjadi kendala untuk orang lain mempercayai apa yang disaksikannya. 상처를 입고 도망친 자가 Kyungsu kemudian berusaha menemui salah seorang dayang kepercayaan Putri Mahkota dan menyampaikan bahwa Putra Mahkota tewas dibunuh oleh tabib kepala. Putri Mahkota awalnya tak percaya bahwa tabib kepala yang membunuh suaminya karena melihat lutut Kyungsu yang terluka. Namun Kyungsu menjelaskan bahwa dia berutang budi pada Putra Mahkota dan tidak mungkin membunuh, sembari menunjukkan kaca pembesar yang diberikan Putra Mahkota kepadanya. Perlahan Putri Mahkota mulai mempercayai perkataan Kyungsu dan bermaksud untuk menyampaikan informasi langsung yang didapatnya dari Kyungsu kepada Kaisar. 제가 왜 독살하겠습니까? Setelah menemui Putri Mahkota, Kyungsu pun keluar dan sempat bertemu dengan penjaga yang bermaksud melakukan pemeriksaan untuk mencari siapa penghuni istana yang kakinya terluka. Beruntungnya, kepala tabib muncul pada saat yang tepat dan meminta Kyungsu untuk ikut dengannya dan menemui kaisar yang membutuhkan pengobatan akupuntur. 주성장께서 마비 Saat Kyungsu dan tabib kepala di ruangan kaisar, Putri Mahkota pun datang dan menyampaikan informasi yang didapatnya dari Kyungsu. Kaisar malah mendesak Putri untuk memberitahukan kepadanya siapa orang yang menyampaikan informasi itu kepada Putri. Untungnya, Putri Mahkota mengetahui bahasa isyarat Kyungsu untuk tidak memberitahukan kepada Kaisar. Dan yang lebih mengejutkan, Kaisar meminta tabib istana untuk menuangkan racun, kemudian memaksa salah seorang dayang istana meminum racun. Kaisar kemudian membuat skenario bahwa Putri Mahkota lah yang membunuh Putra Mahkota dan kemudian berencana membunuh Kaisar. 못 들었느냐? 당장 저들을 잡아치지 않고 그 자식을 너 잘할 수 있다며. 그래서 소갱 말해보라고. 네가 나랑 어머머 제가 해보볼게. 어머머께서 안 됩니다. Pangeran kecil yang mengetahui ibunya dikurung di tengah malam kemudian menemui ibunya. Sang pangeran kecil bermaksud untuk mengadukan apa yang dialami ibunya kepada Kaisar. Putri Mahkota melarangnya dan memintanya menemui Kyungsu
yang mengetahui segalanya dan meminta pangeran kecil untuk menemui Perdana Menteri dan mengatakan informasi yang diketahuinya. Sementara di tempat lain, Kyung-soo yang terlihat berlari-lari ke arah klinik pengobatan dilihat oleh Wang. Dengan kasar, Wang memukul Kyung-soo dan mengatakan bahwa selama ini Kyung-soo telah berbohong. Di saat yang bersamaan, pangeran kecil datang. Kyung-soo kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya, termasuk saat dia menceritakan apa yang diketahui kepada putri mahkota. Termasuk muslihat kaisar dan tabib kepala untuk menyingkirkan putra mahkota karena dianggap lebih memihak kerajaan Qing. Mendengar penjelasan Kyung-soo, pangeran kecil awalnya tidak mempercayai bahwa kakeknya lah yang membunuh ayahnya. Namun Kyung-soo meyakinkannya, termasuk perintah kaisar untuk membunuh putra mahkota. Surat-surat itu kemudian dibawa Kyung-soo menghadap Perdana Menteri dan juga pangeran kecil. Walau tulisan tangan yang ada di surat berbeda dengan tulisan tangan kaisar, namun pangeran kecil mengatakan bahwa itu adalah benar tulisan tangan kakeknya yang ditulis dengan tangan kiri. 아닙니다. 할머니, 전 왜 이리 글씨를 못... Mereka kemudian sepakat menyusun rencana untuk membuat sang kaisar menulis dengan tangan kirinya. 한번 시침으로 쉽게 낫는 병이 아닙니다. 무슨 핑계를 대서든 주상전 Tapi Kyung-soo pun mendapatkan ide untuk melakukan pengobatan dan melumpuhkan sementara saraf tangan kanan kaisar, hingga kaisar terpaksa harus menulis dengan tangan kirinya. Saat yang ditunggu pun tiba. Dengan diantar pengawal, Kyung-soo masuk ke ruangan kaisar. Kaisar awalnya bingung karena dirinya tidak meminta pengobatan. Namun Kyung-soo meyakinkan bahwa tabib kepala lah yang menugaskannya untuk melakukan pengobatan penyakit kaisar. Mendengar bahwa tabib kepala lah yang menugaskan Kyung-soo, kaisar pun kemudian tidak menaruh curiga. Kyung-soo dengan leluasa melakukan pengobatan. Sementara kepala penjaga istana datang ke ruangan kaisar dan meminta kaisar untuk menuliskan surat yang akan dibacakan dalam upacara pemakaman putra mahkota. Saat itulah Kyung-soo menancapkan jarum yang mengakibatkan saraf tangan kanan kaisar tidak dapat digerakkan hingga tidak dapat menulis. 이게 왜 이러느냐 이 손이. Karena terus didesak untuk menulis surat, kaisar kemudian menuliskan surat dengan tangan kirinya. Tulisan tangan yang serupa dengan surat yang ditujukan untuk tabib kepala. Saat surat selesai dan hendak diberikan cap kekaisaran, tabib kepala yang bermaksud melaporkan temuannya atas orang yang dianggap mengetahui aksi pembunuhan yang dilakukannya, terkejut melihat Kyung-soo sedang melakukan terapi kepada kaisar tanpa ada perintah darinya atau sepengetahuannya. 뭐냐? 저는 그저 아니냐. 너희가 보냈다고 하지 않았느냐? Kyung-soo yang menyadari situasi genting itu akhirnya menancapkan jarum ke bagian tubuh kaisar hingga membuat urat saraf kaisar berhenti dan kaisar tidak dapat bergerak. Dengan cepat, Kyung-soo memerintahkan seluruh penjaga dan semua yang ada di ruangan untuk keluar dan mengancam akan mematikan seluruh saraf kaisar bila perintahnya tidak dituruti. 온몸의 모든 신경이 지나가는 자리입니다. Dengan terpaksa, semua yang ada di ruangan pun kemudian menyingkir. Kyung-soo kemudian dengan cepat mengambil stempel kekaisaran dan membawa surat yang ditulis kaisar itu keluar. Dengan sembunyi-sembunyi, Kyung-soo berhasil menemui Perdana Menteri dan pasukannya yang telah menunggu Kyung-soo. Surat kemudian diberikan kepada Perdana Menteri. Perdana Menteri pun meminta penjaga gerbang untuk membuka gerbang agar Kyung-soo dapat keluar dan kembali ke desanya. 어찌 되었는가? 주상이 갑자기 사라졌습니다. 알고 있는 별감에게 가서 내가 봅니다. Saat berjalan menuju gerbang, Kyung-soo tanpa sengaja mendengar percakapan penjaga istana mengenai pangeran kecil yang sedang mendapatkan pengobatan akupuntur tabib kepala. Khawatir hal yang sama akan terjadi pada pangeran kecil Sukjul. Kyung-soo berlari masuk kembali menuju istana ke arah ruangan pangeran kecil. Saat tiba di kamar pangeran kecil, Kyung-soo menyaksikan pangeran kecil tertidur dengan beberapa jarum di tubuhnya. Sementara sang tabib kepala sedang sibuk memasukkan jarum-jarum ke tubuh pangeran kecil. Kyung-soo kemudian melakukan perlawanan sengit. Sampai akhirnya Kyung-soo berhasil menusukkan beberapa jarum yang beracun ke tubuh tabib kepala yang membuat tubuh gembul sang tabib jatuh tersungkur. Kyung-soo kemudian melepaskan jarum-jarum yang menancap di tubuh pangeran kecil dan dengan susah payah membopong tubuh pangeran di punggungnya sembari berlari dalam gelap hingga Kyung-soo dan pangeran Sukjul
tiba di satu ruangan yang ternyata menjadi tempat persembunyian kaisar yang sedang dicari-cari oleh Perdana Menteri dan pasukannya. Kaisar yang marah terus menanyakan kenapa Kyungso tidak memilih diam dan membahayakan nyawanya. Belum sempat Kyungso mengeluarkan sepatah kata, Perdana Menteri masuk ke ruangan dan memberitahukan kepada Raja untuk mengakui perbuatannya. Awalnya Kaisar sempat menyangkal, namun ketika Perdana Menteri membawa kain berisi tulisan tangan Kaisar, Kaisar pun tidak dapat berkata apa-apa. Kaisar kemudian berusaha melakukan perundingan dengan Perdana Menteri. Awalnya Perdana Menteri menolak perundingan yang ditawarkan Kaisar. Namun Kaisar meyakinkan Perdana Menteri bahwa dirinya tak akan lama lagi berkuasa, mengingat penyakit dan umurnya yang sudah tua. Perdana Menteri akhirnya menyetujui dengan syarat yang akan naik tahta bukanlah putra dari Lady Chu, sang selir Kaisar, dan juga bukan Pangeran Sukchul. Karena khawatir Pangeran Sukchul akan membalas dendam ke atas kematian ayahnya. Saat pintu dibuka, Perdana Menteri pun dengan tegas menyatakan bahwa Pangeran Mahkota wafat karena malaria. Kyungso yang mendengar pernyataan Perdana Menteri, akhirnya di hadapan puluhan pasang mata, memberanikan diri menyatakan bahwa dia menyaksikan pembunuhan putra mahkota, sekaligus mengatakan bahwa Kaisar adalah dalang pembunuhan putranya sendiri. Kaisar yang geram kemudian bermaksud menghunuskan pedangnya ke arah Kyungso. Namun karena fisiknya yang lemah, tubuh Kaisar pun limbung. Orang-orang yang menyaksikan pun hanya bisa diam. Dua penjaga kemudian membawa Kyungso untuk diamankan. Setelah kejadian itu, Putri Mahkota, ibu Pangeran Sukchul, dipaksa melakukan bunuh diri dengan meminum racikan racun. Termasuk juga beberapa dayang istana kepercayaannya. Pangeran Sukchul sendiri diasingkan ke sebuah pulau dan hidup sendiri hingga wafatnya. Tabib Kyungso yang rencananya akan dihukum mati, dengan diam-diam kemudian dibebaskan. Kyungso kemudian memutuskan menetap di desa dan bekerja sebagai tabib di rumahnya. Hingga suatu hari, seorang tabib istana datang ke rumahnya untuk memintanya mengobati penyakit Kaisar. Hari itu, setelah beberapa waktu lamanya, Kyungso pun memasuki kamar Kaisar. Melihat wajah Kyungso, Kaisar yang sudah tidak memiliki tenaga sempat menyampaikan bahwa Kyungso tidak untuk mengobatinya, tapi ingin membunuhnya. Tanpa memperdulikan perkataan Kaisar, Kyungso sibuk menusukkan jarum-jarum akupunturnya ke tubuh Kaisar, hingga sebuah jarum yang ditusukkan di kepala Kaisar menjadi jarum terakhir pengobatannya. Kisah diakhiri saat Kyungso keluar dari ruangan Kaisar, meninggalkan tubuh Kaisar yang telah terbujur kaku. Beberapa dayang istana menanyakan Kyungso mengenai keadaan Kaisar saat Kyungso keluar dari kamar Kaisar. Dengan wajah dingin tanpa ekspresi, Kyungso menyatakan Kaisar wafat karena malaria. Gimana pendapat teman-teman tentang film yang diulas Misbar di edisi perdana ini? Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman yang setia tanpa jeda. Nantikan ulasan film-film lain di channel Misbar. Salam kemerdekaan, salam persaudaraan, salam perjuangan. Adios, amigos.